2012 saya kena stroke. Stroke otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah. Jadi sebelah kanan ada darah, ini mampet aja. Lu coba tanam sayur, coba bisa nggak? Tanam buah bisa nggak? Lu mau gue jadi petani? Nggak apa-apa. Petani itu bagus. Jadi teknologi ini akan booming pada tahun nanti 3 tahun dari 5 tahun ke depan. Semua akan tanamnya bukan di lahan lagi, di pabrik. Ingat dengan Distara, sebuah toko kaset dan CD terbesar yang ada di Indonesia. Booming pada era 90-an hingga 2000-an sebelum layanan musik digital dan streaming merangsek masuk ke Indonesia. Distara menjadi tempat mencari album baru dan tempat menjual hasil karya musik para penyanyi Indonesia. Akhir 2015, tak ada angin, tak ada hujan. Distara mengumumkan diri untuk menutup outlet di seluruh Indonesia. Dunia musik Indonesia kehilangan tempat yang mempertemukan penikmat dan pelaku musik. Adalah Wirawan Hartawan yang merupakan pendiri sekaligus pimpinan Distara. Ia memegang kendali untuk menghentikan operasional Distara kala itu. Wirawan kini banting setir membangun dunia yang baru dan jauh dari industri musik. Berkebun sayur mayur dan menjadi CEO Hydrofarm. Saya kena stroke. Stroke otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah. Jadi sebelah kanan ada darah, ini mampet aja. Waktu itu saya punya kolesterolnya tinggi 387, saya punya darah tingginya sampai 180, atasnya bawahnya 120. Saya punya kencing manis 3 kali lipat daripada mentoknya standar sampai 248. Saya punya asam urat mestinya 5, mentoknya saya sampai 15,7, 3 kali lipat. Jadi prinsipnya penyakit 3 kali lipat daripada standarnya. Makanya menjadi otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah karena mampet. Dengan itu memang kata dokter, kamu gak ada obatnya. Ini orang yang sakit kayak begini nih, penyakit orang kaya. Karena makan enak, tidur berantakan. Prinsipnya begitulah. Pola hidupnya jelek. Karena waktu jadi produser musik kan kita namanya juga pagi malam, malam pagi, udah gak karuan dah. Saya penasaran apakah benar. Saya keliling untuk supaya bisa baikin. Gak ada obat. Saya pergi ke dokter Terawan yang sekarang jadi menteri. Terawan bilang, Wir, kamu harus ditindak. Orang biasa tunggu saya 1 tahun 6 bulan. Kamu besok langsung saya tindak. Kenapa? Kalau nggak secepat dia tindak, kamu anytime bisa nggak jalan nih, tangan sama kaki gitu. Langsung saya masuk, pak ditindak. Cak. Waktu ditindak, saya punya sebelah kiri itu saluran dibikin baru, hebat. Hebat dokter Terawan. Bukan promosi loh ini, bener-bener saya lihat sendiri di screennya tuh buka, masih ada rekaman. Cuman udah 3 bulan kemudian mampet lagi. Waktu saya cek kedua kali MRI. Duh, dok gimana dok? Saya cuma bisa tolongin kamu sekali, gak bisa berkali-kali karena obatnya nanti bisa ada reaksi kalau kebanyakan. Ya udah, jadi gimana dok? Udah, kamu percaya sama yang di atas, kamu berubah gaya makan kamu. Toh kamu udah umur 50 ini, selama ini kan gak doyan makan sayur. Doyannya makan daging. Memang bener. Saya dari kecil sekolah di luar negeri, di asrama makannya daging tok. Setiap hari harus 3 kali daging. Setik aja 2 porsi sekali makan. Ya udah, coba makan sayur. Dengan makan sayur, kondisinya lebih membaik. Cuman belum baik gitu. Masih makan obatnya setiap hari makan tuh 20 macam obat lah. Macam-macam obat untuk tekenin saya punya penyakit. Ya udah, saya bilang saya harus belajar. Bisa tanam sayur. Sayur ini memang menyehatkan badan kita. Saya belajar.
Saya banyak baca, banyak ini. Saya pergi ke University, IPB, ke Erlangga, ke Gajah Mada. Minta, nggak ada yang bisa tolongin saya. Waktu itu kan belum populer hidroponik. Habis belajar, saya belajar satu. Yang namanya raw food therapy. Raw food therapy. Makan makanan mentah terapi. Saya di sana belajar organik iya, belajar hidroponik iya, juga belajar yang namanya raw food therapy. Di sana ada maksudnya Anda bisa baikin badan Anda sendiri tanpa makan obat. Dengan caranya gimana? Gampang, makan makanan mentah. Mentahnya apa? Sayur mentah, buah mentah, warna-warni, termasuk 4 macam suplemen digabung. Suplemen VCO tahu ya, virgin coconut oil, cuka apel, madu, dan garlic juice. Garlic, bawang putih juice. 4 macam itu saya juga belajar cara membikinnya, cara memprosesnya. Habis itu saya combine. Setiap hari saya dikasih menu selama 1 bulan. Apa yang mesti dimakan? Yang mentah-mentah itu di blender. Obatnya cuma 1, setiap pagi minum 1 gelas jus. Selesai. Sisanya mau makan sop kambing, mau makan apa, bebas. Enak Kak, bisa baikin badan dengan minumnya 1 jus saja yang campuran yang sudah diformulasikan. Saya minum selama 6 bulan, Silka. Setiap hari. Nggak ada. Konsepnya bangun tidur, minum air putih. Habis minum air putih, tunggu 15 menit, minum jus yang ramuan 1 bulan itu. Macam-macam dia punya kombinasi, minum. Udah, 6 bulan kemudian saya cek ke dokter. Namanya darah tinggi, dari 180, 120, turun, pam, 120. Bawahnya 75. Stabil selama 5 tahun sampai 7 tahun. Sampai obat darah tinggi dokter bilang, gue udah gak usah kasih lu makan lagi. Lu udah baik. Dok, yang bener aja. Teorinya obat darah tinggi kalau makan sampai mati. Hanya bisa tambah, gak bisa kurang. Lu gue udah kurangin separuh, udah seperempat, udah gak bisa apa lagi. Masih lu mau makan? Enggak dok, saya cuma tanya apa bener itu? Yes, memang teorinya obat darah tinggi gak ada yang bisa dibaikin. Itu cuma menekan. Obat. Kamu bisa baikin sendiri. Gila kata dokter, gimana lu bisa begitu? Makan jamu dok, makan jamu mentah dok, makan jus dan fruit. Dokternya sendiri di Pondok Indah rumah sakit dokter jantung saya. Sampai ikut training saya, belajar tanam hidroponik. Nah saya belajar justru hidroponik itu bener-bener banyak variannya. Salah tanam bisa jadi sakit, kanker. Kalau tanam yang bener, pam, bisa baikin badan. Jadi darah tinggi saya turun, kencing manis saya dari 248 jadi 85. Di bawah 100. Saya punya kolesterol yang hebat. 387 tadinya kan. 6 bulan kemudian tahu nggak berapa kolesterol saya? 130. Lebih hebat daripada anak muda sekarang. Bener. Tambah lagi. Saya punya trigliserid, asam urat 15,7. Sekarang berapa? 3,8. Constant. 6 tahun, 7 tahun. Seru kan Silka? Abis makan begitu gimana hatinya gak senang. Udah gak usah satu persatu yang namanya obat udah dibuang. Yang penting kuncinya rajin ini. Plus. Saya kan udah kencing manis, udah asam urat, udah kolesterol. Plus dengan makanan itu aja. Saya masih bebas makan sop kambing. Yang namanya saya hobi makan ya. Sop kambing tuh jeroan kan saya paling doyan otak. Otak, jeroan, babat itu nggak stop. Setiap minggu saya masih makan sop kambing. Saya masih makan sate kambing 20 tusuk. Saya masih makan babi, sate babi dan lain-lainnya. Saya masih makan yang apa sih kalau kita bilang tuh es krim. Saya selalu makan 1 pin es krim seminggu, nggak stop. Coklat, susu, apa aja yang saya doyan makan. Termasuk orang bilang nggak boleh makan telur Pak. Setiap hari saya makan telur, termasuk kuningnya.
5 tahun pertama saya bikin greenhouse yang kecil, yang saya bilang jadi smart greenhouse lab. Ini di sini, Pak? Di sini, di belakang. Greenhouse lab. Ngapain? 5 tahun saya nggak dagang. 5 tahun sama anak saya, kita bikin program, bikin template. Jadi, saya beli bibit dari Jepang, beli bibit ini dari Jerman, beli bibit dari South Africa, dari Brasil. Saya cuma coba tanam aja. Saya bisa nggak tanam dengan pakai Eksperimen dulu gitu. eksperimen. 5 tahun saya nggak jualan. Hasil jadinya kurang bagus, roba lagi. Kurang sempurna, perbaikin. Sampai bagus, oke, masukin di saya modulnya di dalam template saya punya komputer. Karena saya tanamnya itu, saya punya greenhouse. Orang bilang smart greenhouse. Apa sih smart greenhouse? Greenhouse itu adalah 90% dikontrol oleh komputer. Dari cuaca, udara, kelembapan, anginnya, airflow-nya, maksudnya itu ya, sama ultravioletnya, sama sunlux-nya, LUX-nya, dia punya ini, semua komputer yang atur. Jadi di luar dari greenhouse itu, saya ada namanya weather station. Saya bangun tiang, pilar ya. Itu ada weather stationnya dari angin, temperature apa segala. Itu tiang, ambil datanya udara kita di luar, akan di-compare sama di dalam greenhouse punya sensor. Waktu dia compare, dia hitung. Kapan itu akar lapar? Pas kalau pagi-pagi akar itu pas ngangap, komputer udah cepet-cepet tik-tik-tik-tik bikin breakfast menu. Menunya campurannya tembak. Pas yang ngangap, trot, makan, udah selesai. Ntar berapa jam lagi dia ngangap lagi nih. Wah, ada snack. Tak. Mesti bikin formulanya untuk dia makan snack. Cek, dia makan diam lagi. Nanti ada lunch. Formula kayak bayi, prinsipnya persis kayak bayi. Kalau bayi makan pagi kan minum susu formula. Di dalam susu formula kan vitaminnya macam-macam. Ya dicampurnya. Nah, kalau mau gedein tulangnya kalsium, banyak kalsium kan gitu kan. Nah, ini sama. Saya tanamnya apa? Saya tinggal campur formula, itu komputer yang campur sendiri, AB mixnya nggak usah saya lagi. Semua dikontrol di handphone. Oh, jadi Bapak kalau waktunya makan ini. Ya, jadi pagi-pagi ada warning sendiri, tak datang. Kita bikin aplikasinya. Sendiri loh, bukan beli loh. Tak pagi. Breakfast. Nih cuaca begini, ini begini. Mau makan ini, direkomend campurannya ini, IB mixnya ini. Yang saya bilang 28 macam vitamin. Oke nggak? Kalau nggak oke, nggak ah. Kayaknya cuaca siang hari akan hujan, nggak boleh makan yang begini. Kita ganti, pencet. Di sana tik-tak. Walaupun saya posisinya di Amerika atau di Bogor atau di mana, pencet aja. Itu tik-tak, jalan dia kasih. Tadi kasih warning, tek, lunch nih Pak, lunch rekomend ini. Enggak ah, ada yang lain nggak? Pencet, tek. Optionnya kedua yang ini, tek, ketiga yang ini. Kalau nggak mau, masukin sendiri. Udah, jalan. Jadi orang saya yang kerjanya sedikit sekali. 1 farm, 1 hektar, 3 orang Pak. Oke. Jadi orang saya kerjanya gampang banget. Datang ke farm, bersihin ke farm, liatin ada hama atau tidak, yang komputer nggak bisa lihat. Iya. Kalau ada hama cepet-cepet ya kita mesti ini. Nah, walaupun di greenhouse juga masih ada hama loh Pak. Nah dengan itu, terus panen atau semai atau transplant, maksudnya dimasukin. Cuma hanya itu aja. Sisanya nggak ada siram, nggak ada pacul, pacul ya namanya. Nggak ada siram, nggak ada pacul, nothing. Karena di Tangerang, ibu pikir tanam sayur selada harus hawa dingin nggak? Harus, di puncak. Saya tanam selada di Tangerang yang hawanya 37 derajat. Kok bisa Pak? Yang lain pada bantet. Ya itu teknologi. Teknologi yang membantu saya untuk lebih gampang tanamnya. Nggak peduli cuaca apa, temperature apa, saya dengan dibantu dengan teknologi komputer bisa menolongin saya fit in. Mau tanam apa aja bisa jadi. Waktu di Stara tutup itu memang keputusan saya sendiri sama keluarga. Waktu itu kita masih ada 238 cabang. Dari Sabang sampai Merauke, sampai di Parepare pun ada. Saya cuma lihat begitu. Saya kan punya pabrik CD. Pabrik CD yang menduplikasi CD. Yang tek gitu ya 3 detik.
Mesin yang untuk mesin bikin CD ini, pabrik mesinnya di Eropa, saya masukin kan dari Eropa, udah pada bangkrut semua. Jadi di Eropa udah nggak ada spare partnya spot saya punya mesin. Saya ada 9 unit mesin yang produksi CD, itu saya mesti kanibal 1 mesin, 2 mesin, 3 mesin, hanya untuk mempertahankan saya punya CD berjalan. Nah, waktu kemarin 2015 saya putuskan pada bulan Desember tanggal 1 Desember apa 31 Desember itu ada 2 faktor. Ke-1 spare part yang pabrik saya udah nggak ada spare partnya. 9 mesin di kanibal tinggal 3 yang jalan. Jadi saya pikir kalau saya masih kontrak sama mall, sekali kontrak kan 5 tahun. Mesin ini bisa tahan 5 tahun lagi nggak? Kalau saya masih kontrak sama mall 5 tahun, saya nggak produksi CD lagi, saya mau jualan apa? Rental bayar nggak? Pegawai bayar nggak? Listrik bayar nggak? Kan mall kita ada tampang yang nggak ada CD-nya, siapa yang mau beli? Nggak ada barang baru? Dari situ trigger, oke, 1 putusin. Berarti mall dulu, kontrak sudah habis, saya tutup. Kontrak habis, saya tutup. Karena di mall itu tidak ada ampunnya loh. Kalau kamu udah sign 5 tahun kontrak, 3 tahun, 2 tahun kamu tutup, tetap bayar 5 tahun. Nggak ada kembalian uang itu. Nggak ada. Udah masuk udah. Udah masuk nggak bisa pular. Malah setiap kamu buka, untung nggak untung, kamu harus bayar service fee-nya. Setiap bulan sekian duitnya, udah nggak ada negosiasi. Listrik bayar, service bayar untuk keamanan dan AC dan gitu ya, semua bayar. Berarti di dalam mall, kalau saya masih lanjutin kontrak, samanya bunuh diri dong. Nggak ada barang, kamu mau buka nggak toko nggak ada barang yang dijual? Ya udah, saya putusin tutup. Padahal bukan Distara tutup karena kerugian, bukan. Kan yang beredar gitu Pak katanya kalah saing Biarin. sama digital. Ya orang boleh ngomong begitu. Memang adalah pengaruh. Cuman waktu itu Distara belum rugi. Karena blessing by God. Jadi kita tutupin untuk tidak bayar rental ini. Dan saya kan masih utang sama pegawai yang udah kerja lama-lama. Pegawai Distara awet-awet semua loh. 10 tahun, 15 tahun kerja sama kita tuh happy-happy semua. Saya kan mesti PHK. Mesti kasih uang pesangon mereka. Justru mereka mau support kita. Oke, saya masih siapkan uang untuk bayarin pesangon dengan aman. Dengan tidak ada macam-macam lah. Namanya orang hidup nggak boleh ini kan. Malah saya sebagian banyak pegawai saya kenalin ke teman-teman untuk dapat kerjaan gitu loh. Nah ini udah selesai. Jadi orang udah selesai. Toko udah selesai. Pabrik. Ngapain dijalanin pabrik lagi? Spare part aja mungkin nggak ada. Stop gitu loh. Dengan stop pabrik, saya dengan kondisi itu, saya kan masih ada uang yang saya simpen untuk invest ke dunia yang baru. Kalau saya waktu itu nggak tutup, Mbak Silka bisa pikir ini hari, mall masih buka nggak? Toko masih bayar rental nggak? Masih. Tahun lalu berapa banyak restoran yang setiap kali rame pun nggak kuat, apalagi musik. Orang masih beli CD nggak? Ini hari saya boleh bilang saya sendiri, anak saya aja udah nggak beli CD udah 5 tahun. Iya, dengan Spotify 50.000 saya dapat dunia punya musik. Seluruh dunia saya bisa denger gratis, nggak bayar lagi. Murah 50.000 dari beli CD 100.000 1 keping, udah nggak zaman. Tuhan kasih berkat. Lu tutup waktu itu memang ngomong fair. Waktu saya tutup saya dikeroyokin banyak artis pada nangis sama saya. Pak nggak fair, Bapak kan udah tahu Bapak peranan penting banget di dunia musik ini. Bapak matiin itu networknya, kita nih mau jual apa lagi? Kita udah nggak bisa hidup, kita nggak bisa makan. Saya bilang, bukan saya yang mau tutup. Kita udah nggak bisa hidup lagi, karena kita di Indonesia yang terakhir yang masih dagang CD. Karena di dunia lain, selain Jepang sama India ya, yang lain udah nggak ada dagang CD lagi. Pertama-tama saya justru malah dapat dukungan. Tadinya saya mau masuk dari musik industri, mau masuk ternak ayam. Oke. Terus nggak jadi kenapa Pak? Nggak jadi
Karena saya waktu visit ke ternak ayam salah satu teman saya punya, saya hitung-hitung dan saya lihat-lihat kayaknya nggak cocok. Ini dunia udah terlalu dikontrol sama beberapa pemain besar gitu. Masih udah terlalu canggih, udah kayak oligopoli. Jadi saya maunya masuk ke dunia yang belum terdevelop. Karena saya ada kemampuan untuk distribution dan develop new market seperti kayak CD gitu pertama-tama. Jadi saya anggapnya saya mau dapat dunia yang masih belum dieksplor, masih virgin, masih pure gitu. Nah, saya lihat di pertanian itu salah satu yang ini. Keluarga saya, especially istri saya bilang, lu coba tanam sayur coba, bisa nggak? Tanam buah bisa nggak? Lu mau gue jadi petani? Nggak apa-apa. Petani itu bagus. Gue juga sukanya buah. Coba tanam buah. Bener ya? Gue belajar ya. Dari situ saya belajar. But dari keluarga besarnya kita yang musik industri pada diem, pada bilang, Wir, nggak salah. Kamu mikir 3 kali loh. Nggak gampang kita nih masuk ke dunia pertanian kalau kamu bukan backgroundnya pertanian. Biasa petani itu harus dari keluarga udah petani, dia ilmunya dia serap, dia lanjutin kayak kita di musik katanya. Kalau lu masuk ke dunia pertanian, banyak yang gagal loh. Jangan sembarangan masuk. Enggak, saya belajar dulu, saya bilang. Nah, dengan itu sesudah saya udah berjalan lah mungkin 3 tahun, keluarga malah bilang, waduh, lu gila ya, belum kepikir lu udah masuk katanya. Dengan COVID ini mereka malah men-support sekarang. Malah bilang, aduh bener timingnya. Gue juga belajar deh, anak gue juga belajar sama lu. Karena makanan kan mulai jadi produk primer di dunia COVID ini gitu loh. Nah, makanya ya ada plus and minusnya lah. Karena saya pertanyaannya, saya bisa masuk ke dunia ini dari support dari istri, dari keluarga, anak saya sendiri pun dari pertama udah bilang, ayo Pak, kita jadi startup baru di dunia pertanian. Jangan mau kalah sama yang muda-muda Pak. Karena Bapak udah di industri musik, udah jadi senior katanya. Kalau di pertanian, Bapak sama kita aja anak muda dah jadi startup baru. Itu yang paling tua Bapak deh katanya gitu. Bener nih? Iya ayo. Jadi saya mesti gayain anak muda jadi ikut kayak semangat baru. Karena anak-anak kita dari luar negeri dia bilang, memang pelan-pelan orang akan larinya kesehatan. Karena orang makanan makin lama makin berkurang. Maksudnya makanan yang enak-enak, yang racun-racun makin kurangin karena mau larinya ke makanan sehat. Karena kita udah mulai ditanam dunia sehat, Bapak juga baik dengan makanan kesehatan ini. Nggak ada salahnya kita masuk dulu. By the time nanti kalau udah boom, kita in the right time gitu loh, udah masuk. Daripada kita baru masuk udah ketinggalan. Ya udah, cuma saya bilang kita harus kerja keras nih, harus belajar dari nol, jangan takut cacing. Iya semua ikut katanya. Bener-bener saya disupport sama anak, pegang cacing lah, pegang tanah lah, itu nggak malu. Sampai pernah saya diketawain sama messenger saya, office messenger. Waktu masih zaman di Distara. Kan saya ada pot. Saya bongkar itu pot, saya giniin. Saya diketawain sama messenger. Bos gede, berani tuh pegang tanah lu katanya. Nggak salah tuh katanya tuh di office pegang-pegang tanah. Aduh, mana mungkin dia bisa sukses di dunia pertanian. Gayanya aja udah pakai dasi ke kantor katanya gitu. Ini hari dia udah keluar jadi messenger. Dia baru bilang, iya bener. Keunggulan si Wirawan, dia bilang sendiri, Pak Wirawan memang mau turun sampai ke bawah-bawah. Nah, itu kuncinya saya anggap, ya saya nggak malu lah. Yang penting saya mau belajar. Walaupun saya udah keburu tua, cuman saya masih jiwa muda. Saya masih bisa berlawan intinya. Jadi itu yang, karena saya ini hari bergaul banyak dengan artis, dengan teman-teman juga kan lebih muda dari saya. Nggak ada salahnya lah, kita jangan lihat kita mesti muda, mesti lebih senior. Udah bukan zamannya. Ini hari kita harus on the ground, foot on the ground. Itu yang paling penting. Kalau kita lihat, populasi kan banyak banget. Jadi menurut WHO itu 2050 ya, populasi akan dari 7 miliar sampai 10 atau 9, berapa miliar. Sedangkan tanah itu menyut selama 30 tahun terakhir ini atau ke depan akan menyut sampai 50%. Berarti kalau kurang tanah berarti mesti pakai teknologi menanam sesuatu untuk pangan.
Pangan akan berkurang di tahun 2050. Orang akan kelaparan. Teknologi akan canggih. Semua serba otomatis. Orang nggak dibutuh begitu banyak lagi. Ngerti nggak maksudnya? Berarti makanan, supply, minuman, sama oksigen, udara. Ini 3 yang paling penting di dunia yang masa datang. Yang paling mahal. Kita akan susah dapat oksigen yang bersih. Kita akan susah dapat makanan yang sehat. Kita akan susah dapat air yang bersih. Ini akan masalah nih di tahun nanti. Nah kalau kita bisa salah satu contribute makanan yang sehat dengan teknologi, kita nggak perlu tanah yang gede. Tanah yang kecil aja udah bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada pakai tanah. Jadi teknologi ini akan booming pada tahun nanti 3 tahun dari 5 tahun ke depan. Semua akan tanamnya bukan di lahan lagi, di pabrik. Tahu nggak maksudnya apa? Tanam hidroponik pakai lampu. Disusun sampai 12 lantai. Bapak udah pakai lampu ya? Gimana? Udah pakai juga? Sebagian. Saya lagi eksperimen, lagi pelajarin bagaimana pakai lampu, pakai teknologi, tanam di dalam ruangan. Jadi nanti gudang-gudang itu akan jadi sayur. Kalau sekarang yang masih lahan-lahan tani itu, ya masih semi lah, belum benar-benar high tech. Karena masih murah. The vertical farm. Yes, itu masih ini. Yang benar, saya udah banyak eksperimen, udah banyak pakai lampu-lampu saya masukin ke supermarket. Saya bikin di supermarket, nah saya kasih lihat fotonya nanti ya abis ini ya. Itu biar yuk kebayang bahwa saya udah develop sampai ke sana. Saya udah ngerti lampu pun mesti lampu khusus, saya udah R&D. Karena saya bilang kan saya ada klinik, saya ada lab. Sayurnya saya pakai klinik, saya pakai lab. Jadi saya ada dokternya dong. Apalagi kalau untuk tanamnya, pastilah greenhouse bukan hanya greenhouse lagi yang akan datang. Gudang saya. Gudang CD yang saya simpan 4 juta CD itu jadi pabrik sayur. Mana mungkin Pak? Mungkin. Bapak udah coba? Bisa. Tinggal saya tunggu duitnya aja dulu. Karena listrik masih mahal. Kalau saya pakai genset masih nggak menguntungkan. Jadi saya tinggal tunggu waktu. Tempat mah ready. Tinggal pek. Jadi teknologi udah dapet. Saya udah eksperimen sendiri. Karena saya nyari semai dan lainnya, saya udah pakai ruangan sendiri, pakai AC, pakai climate control. Saya udah dagang sendiri, udah pakai lampu, nggak usah pakai matahari. Cuman masih lebih murah pakai matahari gitu.